Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhat talabah, nuwasil darsana fil aqidah min kitab aqidati ahli sunnati wal jamaah. Na'ti fi al-bab atau al-fasl ar-rusul. Tema bahasannya al-imanu bir-rusul. Segala puji ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan kembali ya pembelajaran kita di akidah dan masuk pada halaman 26 bab iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul, nu'min bi anna Allah Ta'ala ba'atha ila khalqihi rusulan. Ya, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah mengutus kepada makhluknya, ya, mengingatkan makhluknya akan Allah, mengingatkan makhluknya ya bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan-aturan, perintah-perintah dan larangan-larangan ya, dengan mengutus para rasul. Dan rasul yang diutus pun adalah dari kalangan ya manusia, ya bukan dari malaikat. Melalui perantara ya, malaikat Jibril alaihissalam. Dalilnya ini. Ya. Kemudian berikutnya, wa nu'min bi anna awwalahum Nuh wa akhiruhum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita juga ya harus mengimani bahwasanya nabi dan rasul yang pertama Allah Subhanahu wa taala utus adalah Nabi Nuh alaihissalam, sedangkan nabi dan rasul yang terakhir yang Allah utus ya pada kita semua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda ya antara nabi dengan rasul. Ya, kalau nabi ya dia Allah SWT berikan kepadanya ya ketentuan-ketentuan syariat-syariat ya untuk dia. Ya, hanya untuk dia, ya tidak disampaikan kepada yang lain. Sedangkan rasul yaitu dibebani untuk menyampaikan kepada yang lain. Ya. Nabi ya tentunya dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam, Nabi Idris dan seterusnya. Ya, sedangkan Nabi dan Rasul yang pertama diutus adalah dari Nabi Nuh alaihissalam, kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi lagi setelah beliau. Rasul yang terakhir, tidak ada Rasul lagi setelah beliau. Ya. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan dirinya Nabi, mengatasnamakan dirinya Rasul, maka ketahuilah bahwa dia adalah seorang pembohong. Maka ketahuilah bahwa dia adalah orang yang buruk, ya, orang yang paling buruk di dunia. Dan dia adalah orang yang akan membawa ajaran-ajaran yang menyimpang, ya, ajaran-ajaran yang menyesatkan umat. Jadi di sini ya kita harus beriman bahwa Nabi dan Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Nuh alaihissalam, kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ini, inna auhayna kemudian makana Muhammadan aba Ahadin. Ya, kemudian berikutnya wa anna afdalahum Muhammad summa Ibrahim, summa Musa, summa Nuh, summa Isa. Bahwa ya di antara para nabi dan rasul yang paling utama ya jika disusun ya yang paling utama mana yang lebih utama ya, maka ya meskipun Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak ada ya Allah membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lainnya, rasul yang satu dengan rasul yang lainnya. Ya, tapi di antara para rasul dan para nabi yang sekian banyaknya ya ada yang lebih utama.
Ya, di antaranya adalah yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini urutan pertama. Ya, kemudian Nabi dan Rasul yang kedua yang paling utama setelah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Nuh alaihissalam, dan yang kelima Nabi Isa bin Maryam. Ya. Maka 5 nabi dan rasul ini yang kemudian dikenal dengan nama ulul azmi, ya. Orang-orang yang memiliki tekad yang sangat luar biasa, ujian yang sangat luar biasa. Ya. Ya, orang-orang yang kesabarannya, ya sabarnya ya di atas seluruh makhluk, ya. Kelima orang ini adalah orang-orang yang sabar menghadapi ya umatnya. Ya, bahkan Nabi Isa alaihissalam saja ya hendak dibunuh, ya. Dia bersabar. Kemudian Nabi Nuh menghadapi ya umatnya dakwah hampir 1000 tahun, ya hanya dapat pengikut 11 orang. Itu juga anaknya, ya sama menantunya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bagaimana menghadapi kaumnya yang suka ngeyel, ya, banyak bertanya yang tidak bermanfaat. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana menghadapi ya penguasa yang menghadapi bapaknya sendiri, dan Nabi Muhammad SAW. Tapi ini dalilnya. Ya. Kemudian mana takir anna syariat Muhammad SAW hawiyah. Dan kita juga ya harus berkeyakinan bahwasanya syariat Nabi Muhammad SAW itu mencangkup seluruh syariat para rasul dan nabi sebelum beliau. Ya, artinya di sini syariat Nabi Muhammad SAW, ya hukum yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW itu menghapuskan syariat atau hukum-hukum nabi-nabi sebelumnya. Artinya jika seandainya Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman turun ke dunia, ya maka beliau akan berpegang, ya akan berhukum dengan hukumnya, ya dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW, bukan syariatnya sendiri, bukan syariat yang dia bawa sebelum Nabi Muhammad, ya. Bukan, ya, tapi dia akan turun dengan membawa syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ini dalilnya. Baik, kemudian berikutnya, wa nu'min bi anna jami'a rusul basyarun makhluqun. Ya. Kita juga harus beriman bahwasanya para rasul tersebut, ya para nabi tersebut, mereka adalah manusia, ya makhluk, sama dengan kita. Artinya kalau sama dengan kita, ya kita makan, ya mereka juga sama makan, ya minum, ya kemudian beraktivitas, kerja, ya menikah, ya sama, basar, ya manusia, ya seperti itu. Ya, jadi jangan memiliki keyakinan yang lain ya, bahwa rasul ya, bukan dari manusia, malaikat dan seterusnya, bukan. Nah, rasul ya, manusia, ya mereka sama dengan kita, enggak beda. Ya. Kemudian wa nu'min bi annahum 'abidun min 'ibadillah. Kita juga harus mengimani bahwasanya para nabi dan rasul itu ya, mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang membedakan kita dengan mereka, yaitu akramahumullahu taala, Allah muliakan mereka birrisalah wa sahum bil ubudiyah. Apa yang membedakan kita dengan mereka, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, ya para nabi dan rasul, dengan ya, membawa risalah, dengan membawa dakwah dari Allah, dengan membawa ya peringatan ya kepada umat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kita ya hanya orang yang belajar, hanya orang yang menyampaikan, menyambung lidah mereka. Ya. Tentunya orang yang langsung mendapatkan risalah, ya orang yang langsung bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam, ya mereka adalah orang-orang yang mulia. Baik.
Ya, kemudian wa nu'min bi anna Allah Ta'ala khatama ar-risalat bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arsalahu ila jami'in nas. Ya, ini tadi sudah kita bahas ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tutup risalah ini ya, para nabi dan rasul ini ya, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi setelah beliau, tidak ada lagi rasul setelah beliau. Maka syariatnya ya, ketika sudah ditutup ya dengan nabi yang terakhir, maka syariatnya yang berlaku adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat. Ya, sampai kiamat. Ini dalilnya. Baik, kemudian wa nu'min bi anna syari'atahu sallallahu alaihi wasallam hiya dinul Islam. Ya, dan kita beriman bahwasanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama Islam. Alladzi irtadahu Allah Ta'ala li'ibadihi. Ya, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, untuk makhluknya. Ya. Jadi agama Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang diterima oleh Allah, agama yang diakui oleh Allah. Ya. Maka selain agama Islam, yaitu tidak diakui oleh Allah, ya, tidak diridhoi oleh Allah. Dalilnya mana? Yaitu inna dina indallahi al-Islam dan seterusnya. Dan kemudian wa nara anna man za'ama al-yawm dinan qa'iman maqbulan indallah. Ya, maka kita ketika melihat ya, ada orang yang mengatakan pada hari ini bahwasanya ada agama lain yang di muka bumi ini yang diterima di sisi Allah selain ya siwa dinil Islam, selain agama Islam. Ya, seperti agama Yahudi, Nasrani dan selain keduanya, fahuwa kafir. Ya, maka orang yang berani orang yang memiliki keyakinan tersebut, orang yang menyatakan tersebut adalah orang kafir. Ya, dihukumi dengan kafir. Meskipun dia mengatakan saya juga haji, saya juga Islam, KTP saya Islam. Ya, tapi ketika dia berkeyakinan bahwasanya ada agama lain ya, selain agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, selain agama Islam ya dikatakan benar ya, selain agama Islam dikatakan diterima oleh Allah ya, maka ya orang tersebut bisa dihukumi dengan hukum kafir ya. Yustatabu fa in taba, maka dia wajib bertobat ya, wa illa qutila murtaddan ya. Maka jika dia tidak mau bertobat ya, jika dia tidak mau bertobat masih tetap dalam keyakinan seperti itu, teriak-teriak keluar-keluar di mana-mana mengatakan ada ya semua agama benar, semua agama diridhoi oleh Allah. Ya, kalau dia tidak bertobat ya maka hukumnya adalah qutila murtad, dan dia wajib dieksekusi ya, dihukum mati ya, sebagai seorang yang murtad. Ya, dan yang boleh untuk menghukum mati ya orang seperti itu adalah pemerintah. Ya, tidak boleh perorangan yang menghukumi, yang enggak boleh. Ya, tetap pemerintah. Li'annahu mukadzibun lil Qur'an, karena dia sudah mendustakan Al-Qur'an. Ya, kenapa disebut dia mendustakan Al-Qur'an? Ya, karena Al-Qur'an sudah menegaskan, meyakinkan bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah hanya Islam, bukan yang lain. Ketika dia mengatakan sebaliknya, maka dia adalah orang yang mendustakan ayat tersebut, mendustakan Al-Qur'an. Ya, maka dia dihukumi kafir. Kemudian dia wajib bertobat. Ketika tidak mau bertobat, maka dia dihukum mati sebagai orang murtad. Ya. Tapi yang berhak untuk menjatuhkan hukuman ini adalah pemerintah, bukan perorangan. Ya, itu saja. Ya, kita cukup sampai sini. Syukran lakum wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.